Garuda terbang tinggi, hancurkan semua yang menghalangi. Merah putih di dalam dada, Indonesia pantang menyerah. Garuda terus berjuang, biar dunia dengar kami berteriak. Indonesia, Indonesia, sampai mati kami bela. Singapura panik. PSSI datangkan 3 naturalisasi baru untuk ASEAN Cup. FIFA usut kejanggalan di AFF. Apakah Singapura benar-benar mulai panik melihat langkah terbaru PSSI? Dan benarkah kehadiran 3 pemain naturalisasi baru membuat persaingan menuju ASEAN Cup 2026 semakin panas hingga muncul isu tentang kejanggalan yang harus diperhatikan FIFA? Kalau semua ini benar, apakah Garuda sedang menyiapkan kejutan yang bisa mengubah peta kekuatan Asia Tenggara? Setelah beberapa tahun melakukan pembenahan, Timnas Indonesia kini tidak lagi dipandang sebagai tim yang mudah dikalahkan. Kualitas pemain semakin meningkat, pengalaman di kompetisi Eropa semakin banyak, dan ambisi PSSI juga semakin besar. Tidak heran jika setiap langkah Indonesia mulai diperhatikan oleh negara-negara rival. Salah satu isu yang kembali menjadi sorotan adalah rencana penambahan pemain naturalisasi. 3 nama baru disebut-sebut masuk dalam radar proyek Garuda untuk menghadapi persaingan ASEAN Cup. Namun perlu ditegaskan, sampai ada pengumuman resmi PSSI, status ketiga pemain tersebut harus dianggap sebagai target atau kandidat, bukan pemain yang sudah pasti dinaturalisasi. Di sisi lain, judul tentang FIFA mengusut kejanggalan di AFF juga harus dipahami secara hati-hati. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyatakan FIFA sedang melakukan penyelidikan khusus terhadap AFF terkait proses naturalisasi Indonesia. Karena itu, bagian tersebut lebih tepat dijadikan pertanyaan atau drama dalam narasi, bukan fakta yang sudah terbukti. Tetapi kalau kita melihat dari sisi persaingan, wajar apabila negara-negara ASEAN mulai memperhatikan perkembangan Garuda. Indonesia sedang membangun skuad dengan kombinasi pemain lokal, diaspora, dan pemain keturunan. Setiap tambahan pemain berkualitas otomatis membuat lawan harus melakukan perhitungan ulang. Bayangkan, jika 3 pemain naturalisasi baru benar-benar berhasil masuk. Hartman akan mendapatkan lebih banyak opsi. 1 pemain bisa memperkuat pertahanan, 1 pemain menambah kreativitas di lini tengah, dan 1 lagi memberikan pilihan di lini depan. Kedalaman seperti ini sangat penting ketika menghadapi turnamen dengan jadwal padat. Dan disinilah fans mulai bertanya, apakah PSSI benar-benar sudah menyiapkan langkah besar tersebut? Atau justru informasi tentang 3 pemain ini sengaja dibuat samar agar tidak diketahui oleh para pesaing Garuda? Dalam sepak bola modern, kejutan memang bisa menjadi senjata. Semakin sedikit informasi yang diketahui lawan, semakin sulit mereka mempersiapkan strategi. Tetapi tentu saja, semua tetap bergantung pada proses resmi dan keputusan masing-masing pemain. Singapura sendiri bukan lawan yang boleh diremehkan. Sepak bola Asia Tenggara penuh dengan pertandingan yang sulit diprediksi. 1 kesalahan kecil dapat mengubah jalannya pertandingan. Karena itu, Indonesia harus datang dengan persiapan maksimal. Fans garis keras tentu tidak ingin melihat Garuda kembali melakukan kesalahan yang sama. Mereka ingin timnas bermain agresif, disiplin, dan memiliki mental pemenang sejak menit pertama, bukan sekedar mengandalkan nama besar pemain. Jika 3 pemain naturalisasi baru benar-benar tersedia, persaingan internal pun akan semakin panas. Pemain lama harus meningkatkan performa, pemain baru harus membuktikan kualitas, dan Hartman harus menentukan siapa yang paling layak mengenakan jersey utama. Inilah salah satu tantangan terbesar seorang pelatih. Memiliki banyak pemain bagus terdengar menyenangkan,
Tetapi memilih 11 pemain terbaik justru bisa menjadi pekerjaan yang sangat sulit. Hartman harus melihat kebutuhan pertandingan. Menghadapi Singapura tentu berbeda dengan menghadapi Vietnam, Thailand, atau Malaysia. Setiap lawan membutuhkan pendekatan berbeda. Karena itu, pemain naturalisasi tidak boleh dianggap sebagai solusi instan. Mereka harus benar-benar memahami sistem. Mereka harus mampu beradaptasi dengan rekan-rekan setim, dan yang paling penting, memiliki komitmen terhadap timnas Indonesia. Fans tentu akan sangat senang jika PSSI kembali menghadirkan pemain berkualitas dari Eropa. Tetapi mereka juga memiliki tuntutan. Jangan hanya datang dengan status pemain Eropa. Begitu masuk lapangan, mereka harus menunjukkan kualitas yang membuat publik Indonesia percaya. Sementara itu, isu mengenai FIFA juga menjadi bahan perbincangan. Jika memang terdapat persoalan administratif dalam sebuah proses naturalisasi, tentu FIFA memiliki aturan yang harus dihormati. Tetapi sampai sekarang, tidak tepat menyimpulkan bahwa FIFA sedang mengusut AFF hanya karena Indonesia dikaitkan dengan 3 pemain naturalisasi baru. Justru yang harus diperhatikan adalah kelayakan setiap pemain. Apakah memiliki hubungan darah yang memenuhi persyaratan? Apakah dokumen lengkap? Apakah pernah memperkuat tim nasional dalam kompetisi yang membuatnya tidak lagi eligible untuk negara lain? Semua pertanyaan itu harus dijawab sebelum seorang pemain resmi membela Garuda. Tak peduli siapa lawannya, kita gerakan untuk menang. Proses seperti inilah yang seringkali tidak terlihat oleh publik. Fans hanya melihat pengumuman akhir, padahal di belakang layar terdapat banyak dokumen dan komunikasi yang harus diselesaikan. Jika semuanya berhasil, maka PSSI akan mendapatkan tambahan kekuatan yang sangat berharga. Tetapi jika ada satu saja masalah administratif, proses bisa tertunda. Karena itu, federasi harus sangat teliti. Bagi Hartman, waktu juga menjadi faktor penting. Semakin dekat turnamen, semakin sedikit kesempatan untuk melakukan eksperimen. Pemain baru harus segera beradaptasi dengan sistem agar bisa memberikan kontribusi ketika pertandingan resmi dimulai. Inilah alasan mengapa isu 3 pemain naturalisasi baru menjadi begitu menarik. Kalau mereka benar-benar menjadi bagian dari skuad, pertanyaan berikutnya bukan lagi siapa yang datang, tetapi siapa yang akan tersingkir dari starting 11. Dan percayalah, pertanyaan itu bisa memicu perdebatan besar di kalangan fans. Ada yang akan mempertahankan pemain lokal, ada yang ingin pemain diaspora diberi kesempatan. 90 menit kita berdiri, membela lambang di dalam hati. Hey, hey, angkat. Jika 3 pemain naturalisasi baru benar-benar tersedia, persaingan internal pun akan semakin panas. Pemain lama harus meningkatkan performa, pemain baru harus membuktikan kualitas, dan Hartman harus menentukan siapa yang paling layak mengenakan jersey utama. Inilah salah satu tantangan terbesar seorang pelatih. Memiliki banyak pemain bagus terdengar menyenangkan, tetapi memilih 11 pemain terbaik justru bisa menjadi pekerjaan yang sangat sulit. Hartman harus melihat kebutuhan pertandingan. Menghadapi Singapura tentu berbeda dengan menghadapi Vietnam, Thailand, atau Malaysia. Setiap lawan membutuhkan pendekatan berbeda. Dan ada pula yang menuntut siapapun yang terbaik harus dimainkan, tanpa melihat asal-usulnya. Namun pada akhirnya, sepak bola tidak mengenal sentimen ketika pertandingan dimulai. Yang dibutuhkan adalah 11 pemain yang paling siap. Jika Hartman berhasil menemukan formula tersebut, Indonesia akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing memperebutkan gelar ASEAN Cup. Jadi, apakah Singapura benar-benar panik? Belum tentu. Apakah FIFA sedang mengusut AFF? Belum ada fakta resmi yang mendukung klaim tersebut. Tetapi apakah persaingan ASEAN semakin panas? Jelas. Dan setiap langkah PSSI untuk meningkatkan kualitas skuad pasti akan menjadi perhatian negara-negara rival. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Siapa 3 pemain naturalisasi yang disebut-sebut sedang dibidik PSSI? Apakah mereka benar-benar akan muncul dalam skuad Garuda untuk ASEAN Cup 2026? Atau justru ada satu nama besar yang selama ini sengaja dirahasiakan? Kalau PSSI akhirnya mengumumkan 3 pemain tersebut secara resmi, bersiaplah. Karena persaingan Garuda di ASEAN Cup bisa berubah total. Dan kejutan berikutnya mungkin jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.